Oke, bisa direkam ya, Pak? Udah Pak, direkam Pak, barusan. Oke, baik. Makasih ya, Pak. Silakan Pak Teja. Oke, baik. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah hadir semua ya. Kembali kita diskusi untuk meningkatkan kompetensi kita di digital. Mungkin kalau sekarang nih arahnya malah sudah menjadi konten kreator ya, untuk level yang lebih tinggi ya, untuk menganalisa seberapa besar sih pengaruh konten-konten yang udah kita buat gitu ya. Karena ini kan perjalanannya udah cukup panjang ya. Nah, ini diketahui supaya pengaruh atas konten yang kita buat itu kita paham gitu ya. Di secara eh, artikelnya gitu ya, terus pengaruh ke Google-nya gitu ya. Dan mungkin yang jadi PR gimana caranya eh, yang sudah masuk halaman pertama itu real di, dicari oleh customer kita gitu ya. Nah ini memang jadi tugas yang cukup eh, kalau boleh dibilang harus rutin dilakukan supaya konten-konten ini betul-betul masuk di pencarian-pencarian yang ada ya. Nah, Alhamdulillah di sini juga Pak Masud juga udah hadir. Tadi sebelum jam 9 kita udah sempat diskusi dulu. Ya memang biasanya sebelum jam 9 kita udah masuk untuk membedah dulu apa yang udah ada. Nah, hari ini kita juga akan diskusi selain ngebedah, nanti juga akan coba di-spill untuk beberapa hal yang berhubungan dengan isi konten yang video ya. Jadi ini ada tambahan eh, kompetensi lah ya, gimana caranya video ini kita bikin yang utama itu dulu. Tapi ini dibikin berdasarkan hook ya, artinya sangat sangat diminati atau eh, sangat tepat gitu ya ke sasaran gitu ya. Jadi dengan melihat gambar aja orang udah langsung tertarik gitu ya untuk termotivasi untuk bisa ngambil eh, paket atau produk yang kita punya. Itu mungkin dari saya. Terima kasih buat semuanya. Di sini ada Pak Andi, Kak Riza, Kak Abdullah yang udah hadir. Silakan waktu buat Pak Masud untuk bisa memulai presentasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, Eh, seperti yang disampaikan, eh, pertama dari eh, pengumuman dari link informasi bahwa kita akan memperdalam produk, walaupun ini sebetulnya sih eh, kemarin sudah dibahas ya terkait produk, khususnya di produk umroh. Jadi nanti linknya kalau nggak salah sudah di-share ya terkait dengan produk ini. Kalau misalnya teman-teman eh, pengen tahu lebih detail, bisa diskusi saja lewat chat atau menghubungin ya lewat chat untuk menanyakan segala sesuatunya. Jadi intinya eh, kita memang dalam proses membuat website ini harus punya produk yang harus kita jual, harus kita tawarkan ya, harus kita tawarkan. Ini sangat sangat penting
Karena eh, website itu akan terbuat dengan baik, konten itu akan terbuat dengan baik kalau kita juga salah satunya mengetahui produk. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, apa yang menjadi kebutuhan, ya, apa yang menjadi kebutuhan. Misalnya kalau misalnya terkait dengan umroh, itu kita juga harus banyak menggali informasi sebenarnya apa yang dibutuhkan umroh. Misalnya umroh orang yang pertama kali, umroh yang belum yang sudah pernah umroh gitu. Itu nanti mentreatnya akan sangat berbeda. Buat di kontennya juga akan sangat berbeda. Misalnya di sekarang bulan akhir tahun menjelang akhir tahun itu atau high season musim liburan atau musim awal tahun itu kita juga harus sudah tahu gitu. Jadi terkait produk itu kita harus tahu kebutuhannya kira-kira apa sih gitu. Apakah mereka fokus dengan umroh khusus ibadah umrohnya saja atau ada plus eh, wisata gitu. Wisatanya apakah di khusus daerah Mekah saja atau daerah Madinah atau di luar negara Arab Saudi seperti di Turki, Mesir gitu. Nah, itu semua eh, kira-kira kita kita harus harus tahu gitu teman-teman ya terkait produk ini. Terus mengenai fasilitas ya fasilitas hotel gitu kan harus harus tahu juga mereka nyaman di bintang berapa maunya gitu kan kelasnya kelas premium atau kelas yang standar gitu. Itu juga kita harus harus tahu gitu karena ini semua nanti kaitannya dengan apa yang akan kita tulis dalam sebuah artikel atau dalam sebuah konten. Terus hotel tadi fasilitasnya, terus jaraknya juga seberapa dekat, terus syarat-syaratnya. Nah, sebenarnya apa yang saya sampaikan barusan ini juga kalau teman-teman masih ingat, mungkin saya sambil di share saja. Jadi saya ulas dulu terkait dengan eh, produk ini. Ya intinya karena kita harus harus tahu apa yang akan kita tawarkan. Gitu. Ya, harus tahu apa yang akan kita kita tawarkan. Eh, jadi kembali lagi pengetahuan produk ini sangat penting supaya teman-teman dalam membuat konten itu sudah terarah dengan baik. Nah, salah satunya nah ini dalam kata kunci. Jadi bagaimanapun teman-teman ini saya harus memang harus proses kata kunci itu emang harus berulang teman-teman karena dasar kita untuk bisa menawarkan yang tadi saya ceritakan tentang produk-produk tadi itu dituangkan dalam sebuah kata kunci teman-teman. Nah, salah satunya kan website yang banyak dicari orang tuh kata kuncinya apa gitu. Saya nggak bosan-bosan masalah ini karena ini tujuannya kembali lagi kita harus ngerti produk supaya eh, kita pada saat menulis juga paham. Kan terkait dengan biaya juga ini misalnya itu ada biaya yang high season kapan waktu biaya itu tinggi ya terkait dengan apa saja faktor biaya ini. Eh, Misalnya faktor musim itu pasti lebih tinggi di bulan akhir tahun itu biasanya tinggi atau musim sekolah misalnya musimnya promo gitu promo memang harganya tinggi tapi promo karena permintaannya sedang sedang banyak misalnya di bulan Juli gitu. Atau di bulan Ramadan itu ada yang awal tahun tengah tahun sama akhir tahun jadi terkait biaya pun banyak variabel-variabel yang harus kita isi dalam proses kita membuat sebuah konten. Jadi sekali lagi saya mengingatkan pengetahuan produk ini penting supaya teman-teman juga pada saat menulis kata kunci itu juga enak gitu loh. Nah misalnya untuk cicilan umroh ini, kira-kira marketnya ke siapa gitu. Market yang bisa mengena ke cicilan ini gitu.
Kalau orang-orang mungkin yang sudah punya uang banyak atau bisa saja dia nggak cicil misalnya. Tapi kalau untuk yang orang-orang tertentu, ini juga marketnya harus ke siapa? Gitu. Eh, seperti ini kan niat. Mungkin saya akan temanya kata kunci, tapi hubungannya dengan produk itu apa gitu. Eh, ini tadi masalah biaya, terus masalah pendaftaran, ya kan? Ya ini bukan masalah masalah Ramadannya saja, tapi pendaftaran ini syarat-syarat pendaftaran itu apa? Apakah kita nanti sudah ditulis persyaratannya, yang include dan tidak include? Misalnya paspor itu include atau exclude biayanya, visa. Nanti kaitannya dengan konten yang akan kita isi, teman-teman ya, kata kunci ini. Selain untuk nah, seperti tadi jadwal ini bisa aja kaitannya dengan bulan. Nah, berapa biayanya, harganya, flyernya seperti apa, fasilitasnya seperti apa. Itu teman-teman harus kita kenali. Nah, salah satunya eh, teman-teman bisa cek ya. Sekali lagi untuk supaya menguasai, jadi flyer-flyer yang seperti ini teman-teman harus kuasai ya, kuasai. Misalnya untuk yang bronze ya, nanti ada yang silver, berapa harganya? Hubungannya dengan apa? Dengan fasilitas apa namanya pesawat atau dengan fasilitas dengan hotel ya seperti ini. Eh, terus kaitannya harga ini termasuk dan tidak termasuk gitu, teman-teman ya. Ini untuk akhir Ramadan. Nah, dengan harga ini terjangkau atau tidak gitu. Bandingkan misalnya dengan kompetitor gitu. Fasilitasnya seperti apa? Nggak eh, nggak masalah gitu teman-teman. Ya. Untuk yang misalnya di oh ini sama. Untuk di full Ramadan juga ada. Dan kabar baiknya ini harga ini menurut saya ini sudah lebih kompetitif dibanding tahun-tahun lalu, teman. Karena memang persaingan sudah mulai lebih ketat. Nah, itu terkait dengan produk yang hubungannya nanti dengan kata kunci, teman-teman. Nah, berikutnya eh, yang akan baik jika sebuah konten itu dilengkapi dengan video. Konten itu dilengkapi dengan video. Ini contohnya di video. Tanur, kata kunci ajutan Pak Antri Damaga Bogor. Nah, beberapa eh, website yang pernah saya buat, diantaranya ya ini nih ya Ka'bah, ini ya dua Tawaf, ini juga ada, cuma gambarnya saya belum tahu. Nah, ya sama ini Hajiku. Coba saya lihat apakah ada videonya di bawah. Nah, ada nih. Seperti ini teman-teman. Nah, gitu ke teman-teman ya. Ini video yang sudah Pak Afwan, ya. itu untuk videonya itu Pak di setting di promnya Pak, sebelum pada saat buat artikel Pak. Sorry, gimana? Video? Untuk iya Pak, untuk videonya apakah di setting Pak di promnya Pak pada saat pembuatan artikel Pak sehingga dimunculkan. Ya nanti ada instruksinya. Ini dipasangnya di mana? Ini dipasangnya emang di body, di Oh ya di Pak. di body. Hanya saja ini terus terang teman-teman nanti akan kita praktekkan mungkin bukan sekarang. Saya hanya sekarang menunjukkan aja dulu ke teman-teman karena ini saya contohnya eh,
contohnya ini di website yang ini Hajiku. Sebenarnya punya punya orang lain, cuma saya masuk ke konten ini, saya nulis di konten ini. Jadi ini yang pernah Masya saya buat ya, teman-teman. Ini sudah cukup banyak nih sampai 4.000 gitu teman-teman ya. Ini nanti ini contoh aja, saya hanya menunjukkan aja bahwa ini materi video nanti bisa. Nanti ada di formnya, kita buat videonya dulu, nanti masukkan ke YouTube. Strateginya gitu. Jadi nggak di from. Karena nanti yang di from itu nanti kalau mau bikin footage ya, nanti ada istilah footage ya. Membuat footage atau membuat klip ya, membuat klip. Yang di from itu nanti membuat klip. Nanti saya akan contohkan juga. Allah. Eh, jadi itu teman-teman ya, termasuk nanti kata kunci ini eh, di 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 dibuat. Eh, Bahkan saya kenapa kuat juga salah satunya kita buat seperti ini teman-teman. Nih. Kemarin secara teori teman-teman belum belum masuk ke materi ini nih, ya, yang tag-nya ya, tag-nya. Jadi kalau kalau udah begini, ini akan kuat nih teman-teman. Untuk wilayah Babakan Madang misalnya. Ini 2025 udah lewat, ini tahun lalu ya. Nah, ini teman-teman masuk. Ini wilayah kecamatan tadi ya. Ini sebagai tambahan info aja. Ini termasuk ziarah juga nih ya. Ziarah juga. Nah, semua semua udah saya kasih video ini. Videonya sama. Video isinya sama. Yang membedakan cuma setiap judul ini saya kasih video. Itu teman-teman. Ini sebagai tambahan. Eh, Nanti kita akan buat teori video dulu, seperti apa sih prosesnya. Saya akan sharingkan. Jadi sekali lagi saya hanya mengingatkan kembali teman-teman bahwa eh, sekaligus mereview eh, materi yang ini ya teman-teman. Sekali lagi tolong dipelajari ya, yang ini yang terkait dengan kata kunci. Karena semua sudah jelaskan di sini ya. Jadi hubungannya dengan produk itu sangat-sangat penting ya. Di bulan Desember, Ramadan, tahun 2026, terus tidak punya uang itu tapi ingin umroh itu ada suatu kebutuhan ya. Kita ngegali kebutuhan orang. Itu kata kunci apa? Nanti ini juga bisa dikembangkan. Misalnya dikembangkan lagi nih, contohnya contoh berdasarkan kebutuhan. Kita tanyain teman-teman, Pak, ini kan contohnya cuma tiga. Gimana kalau mau dibikin 20 atau bikin kata kunci 20? Dibikin kata kunci 20. Bisa aja tuh. Tolong tambahkan kata kunci eh, ini aja. Saya akan downloadkan ya. Eh, Sesuai tambahkan kata kunci sebanyak sebanyak tiga 50 yang dicari, yang banyak dicari calon jamaah sesuai info paste gitu kan. Ini contohnya kan. Ini langsung nih teman-teman buat. Ini sekaligus saya ingin supaya teman-teman lebih kreatif lagi pada saat membuat kata kunci. Nah, paling banyak dicari orang 2024 atau 5. Tinggal nanti diganti. Ya. Berarti ini, ya kan?
Terus masalah waktu ini bisa dijadiin judul konten teman-teman. Ini semua ya, dibikin. Ya. Terus tadi saya satu lagi, ini saya agak loncat sedikit eh, karena ini terkait dengan ini saya memberikan contoh bagaimana memanfaatkan ChatGPT untuk mengembangkan konten, kualitas konten ya. Tadi juga eh, saya sudah sedikit membahas. Nah ini, tolong bantu jelaskan apa yang harus dilakukan supaya konten sesuai dengan gambar ini. Jadi eh, di indeksnya lebih banyak. Ketika teman-teman sudah membuat eh, proses konten yang banyak sesuai dengan kebutuhan ini, kemudian belum terindeks secara maksimal, kita buat gambar seperti ini, ya. Terus nanti tuliskan seperti ini. Nanti ada jawabannya, ya, ada jawabannya. Jadi cara memperbaikinya juga ada ya, teman. Silakan nanti perhatikan aja. Kalau misalnya tadi tidak jelas, nanti pada saat direkam dapat rekamannya tinggal di pause aja, pelan-pelan dilihat ya teman-teman dilihat. Ini juga suatu cara untuk teman-teman bagaimana belajar ya, belajar supaya lebih detail lagi proses teman-teman bisa mengerti gitu, bisa mengerti. Pak, izin Ah, tanya Pak. silakan. Silakan, Pak. Eh, Terkait tadi dengan yang Bapak sampaikan untuk keyword bisa di ini variasikan dari sini Pak ya. Betul. Sebelumnya Pak, apakah tetap dilihat di bagian alat Pak berapa yang memakai keyword itu Pak? Misalkan apakah ada 50.000 yang pakai atau di atasnya Pak atau bagaimana? Kalau misalkan Ya, jadi gini, mengambil ya, dari patokan ini Pak. eh, kalau yang mudah memang cari alat ya, cari kata kunci yang dari sisi alat itu sedikit. Iya, itu Ya, maksudnya Pak. ya itu bisa jadiin patokan. Berapa nilainya? Ya, intinya Iya, kalau di bawah 100.000 alatnya, ya udah itu masih uh, kompetisinya masih masih rendah. iya Pak. Kalau Jadi, di atas juta itu kompetisinya tinggi. Nah, ke oh jadi Pak depan, meskipun ambil dari sini tadi Pak, tetap kami lihat di alat Pak, tetap kami ini Pak lihat anunya, apa persaingannya Pak. iya, iya, betul. Proses pendalamannya seperti itu. Kita harus melihat alat. Cuma kita harus punya strategi juga, teman-teman. Punya strategi. Kita lebih baik mencari kata kunci yang mudah dulu, walaupun belum banyak ditulis orang. Jadi secara psikologis teman-teman harus memiliki kata kunci yang memang mudah diindeks oleh Google. Terus pada saat apa sudah punya ada masuk di ranking satu gitu kata kunci itu. Jadi di crualnya di apa namanya di indeks ya itu bagus. Itu nanti sebagai bekal teman-teman untuk meningkatkan grade ke yang lebih sulit. Jadi perbanyak dulu konten-konten yang memang mudah terranking terindeks di di Google seperti yang tadi itu. Nanti tahap berikutnya baru teman-teman eh, mencari kata kunci yang lebih sulit lagi. Jadi teman-teman, saya terus terang aja nih, Kak, ketika saya menulis tadi kata kunci eh, di form tadi, ini yang tadi ini ya, ini kan kata kunci memang general, tapi kemungkinan sudah banyak ditulis orang. Ya, sebagai contoh, apakah ini banyak ditulis oleh orang atau tidak? Tapi sebagian besar Iya Pak. kemungkinan ini sudah banyak ditulis orang kalau yang seperti ini. Oh, kok di AI ya? Sorry teman-teman. Masuknya ke sini ya, ke AI. Oh, ini modenya harus dirubah dulu.
Ini sekarang metode OI semua ya. Jadi intinya betul Pak, saya maksud Bapak apakah harus dilihat dulu, betul Pak dilihat. Tapi strateginya adalah cari yang alatnya intinya lebih kecil dulu, ya. Ya, Kemudian Pak. baru menginjak ke kata kunci yang lebih sulit, gitu. Jadi kata kunci yang sulit itu nanti akan di backup sama kata kunci yang mudah, gitu. Jadi ada backlinknya, dibikin backlink. Jadi dihantar oleh hal-hal yang mudah dicari orang, sehingga yang sudah adanya itu akan masuk. Ini seperti yang teori yang pernah saya sampaikan di materi terkait backlink piramid maupun internal backlink ya, internal backlink. Coba nanti itu dilihat lagi. Pak, yang kita maksud Pak, kata kunci yang sulit Pak, yang mana itu Pak? Apakah yang tetap long tail Pak, atau yang tinggi persaingannya Pak? Jadi ngomongin kata kunci yang seperti Bapak pertanyakan, ini bicara tentang strategi teman-teman ya, bicara tentang strategi. Manakah apakah yang long time atau short time? Eh, yang penting Pak teman-teman harus tahu dulu, yang long time itu arahnya untuk apa? Yang pendek, yang short time itu untuk apa? Itu harus paham dulu. Ini karena nanti kaitannya dengan strategi. Saya akan ngasih informasi ini basicnya dulu, basic atau cara teman-teman menghadapi kata kunci. Jadi untuk yang pendek itu kata kunci yang general. Banyak emang dikejar orang, tetapi kata kunci itu belum tentu dibutuhkan orang. Betul, betul. Belum tentu dibutuhkan orang. Artinya dibutuhkan kan tadi orang mau umroh. Berarti kata kunci apa gitu. Kalau misalnya terlalu umum, misalnya paket umroh terlalu umum gitu. Walaupun orang lain sudah dapat. Kalau kita sudah dapat situ belum tentu juga orang itu akan tetap pergi umroh gitu loh. Jadi ranking satu pun kalau cara kata kunci yang pendek-pendek itu memang eh, kebutuhannya hanya untuk si pembuat gitu. Tetapi dari si konsumen atau si jamaah itu belum tentu itu dicari gitu. Ada faktor lainnya, maksud saya itu teman-teman. Jadi sekarang strateginya bagaimana? Eh, Strateginya adalah kita mencari kata kunci supaya kalau bisa sih yang long time, long time karena itu kata kunci yang banyak dibutuhkan orang. Nah, kata kunci yang dibutuhkan orang, semakin orang banyak nulis, walaupun long time, itu kadang kita nggak masuk untuk ke ininya. Lihatnya dari mana? Memang pertama kali dari alat, ya, persaingannya. Tetapi walaupun sulit, nah nanti ke depan teman-teman itu akan mudah untuk melihatnya. Maksudnya akan mudah untuk masuk ke ranking tersebut dengan strategi-strategi yang memang kita dari awal tuh sudah siap. Dalam arti sudah siap itu apa? Long time-nya sudah banyak, terus kata masuk ke Google ya sudah banyak, indeksnya juga sudah banyak, terus hal yang penting lagi, query-nya juga sudah banyak. Jadi strategi yang sekarang kita lakukan di awal-awal itu kalau kita ngacu ke Google Search Console, ke Google Search, sorry ke ini lagi, ke analisa lagi, seperti ini teman-teman, supaya pemahaman saya ingin menyampaikan ini supaya pemahaman teman-teman menjadi utuh. Tapi nanti kaitannya dengan kata kunci yang sulit atau yang mudah kan gitu. Sorry, yang sulit atau mudah ketentuannya dari mana dari Google tadi. Nah, yang paling penting teman-teman saya ingin sampaikan ini salah satunya query. Jangan sampai nilai query ini angkanya segini Pak teman-teman. Ini masih rendah sekali gitu. Target kita ini sampai ribuan. Cuma sayangnya punya saya belum belum selesai ya. Eh, masih belum saya ngasih contoh ya teman-teman. Karena CGC saya masih yang punya pribadi saya masih belum bisa kebuka karena terkait dengan email. Gitu teman-teman ya. Jadi jawabannya atau kesimpulannya adalah sekarang saran saya kalau karena teman-teman ini masih baru, cari kata kunci yang mudah dulu, gitu. Tapi nggak apa-apa dibuat yang sulit. Yang sulit itu yang tadi ini, yang kira-kira eh, ketika sorry yang mana ini tadi ya.
ketika teman-teman apa namanya menulis kata kunci itu betul-betul ya dalam kata kunci. Nah, ini eh, mana yang sulit atau mana yang mudah. Terus berikutnya, nah ini teman-teman. Kalau udah yang seperti ini di luar yang seperti yang saya pernah ajarkan tentang kata kunci atau saya sharing tentang kata kunci, ini kemungkinan ini kata-kata kunci ini kemungkinan masih masih banyak yang sulitnya gitu. Tapi kalau yang maksudnya gini, ya kita juga belum nulis ini sih sebetulnya. Tapi ya teman-teman mulailah mengembangkan kata kunci yang di luar standar yang sudah saya sampaikan. Kalau ini sudah general. Tapi general sekali lagi ini berdasarkan kebutuhan atau problem orang lain. Kalau udah nyangkut problem orang lain, kemungkinan besar ini yang banyak ditulis orang. Yang namanya juga masalah kan. Orang pasti punya masalah. Untuk umroh itu ada masalah apa nih? Gitu. Ya kan? Cara umroh untuk ibu rumah tangga seperti apa? Untuk yang daftar supaya tidak ribet tuh gimana sih? Gitu. Biaya vaksin ada atau enggak? Cara berangkat rumah barang keluarga itu gimana? Ada diskon enggak? Seperti itu teman-teman. Ah, coba saya cari yang di sini. Nah, yang keluarga ini kebanyakan video tuh. Tapi ini kebanyakan eh, websitenya travel. Nah, kayak ini website travel. Ini websitenya bank. Kalau teman-teman nulis kata kunci ini kemudian masuk ke sini, saya yakin lead-nya akan masuk nih. Alatnya, tuh kan, alatnya banyak teman-teman, sulit Satu kan? juta. Ya, 1.900 sulit. Tapi makanya untuk yang kata kunci ini nggak apa-apa ditulis dulu, tetapi nanti teman-teman harus banyak memperlakukan kata kunci ini, web atau konten ini dengan backlinknya, piramid, videonya, pokoknya yang atau di backup lagi sama yang 1.000 kata kunci. Misalnya ini, saya, saya akan buka lagi strateginya. Ini mumpung saya langsung ingat ya. Gimana menghadapi hal yang sulit ini menjadi relatif mudah. Tolong buat strategi konten judul. Tadi ini ya, supaya terindeks dan masuk halaman satu Google. Jadi selain versinya yang kita sudah buat, ya kan, tuh salah satunya CTA teman-teman. CTA-nya harus semenarik mungkin. Kalau yang struktur ini sudah standar nih. Kita udah bahas nih kalau yang begini teman-teman. Terus nanti tambahan kata kuncinya paling ini biaya. Ya sudah, ini H1, H2, H3-nya seperti ini. Panjang kontennya sampai segini teman-teman ya. Ini kalau ngadepin yang sulit, ya ini caranya teman-teman. Wajib pencuan. Nah, itu kan ada foto, ada testimoni, ya, ya.
Nanti testimoninya berupa video nih ya kalau yang ini. Nah, ini yang ditulis oleh tim ini yang memberangkatkan umroh ini. Ini juga nanti dibikin konten tambahan. Ada foto, ada silo nih, Pak. Nah, didukung oleh ini, didukung oleh internal link. Jadi kita harus di backup oleh yang ini. CEO lokalnya nih contoh opsi tak ampun ini wilayah mana aja nih wilayah-wilayah inilah kira-kira yang banyak diminati oleh jamaah keluarga. Tuh ada tanya jawabnya juga. Terus ada di backup oleh artikel. Nanti kita buat backlink artikel. Sosial media, nah ini teman-teman. Facebook, WA, IG, TikTok. Jadi link yang tadi harus sering di submit ke ini. Bikin video, buka link. Bu- eh, di Facebook, buka link. Di WA status ada linknya juga. Yang mengarah kemana? Mengarah ke konten yang kita buat. Terus buat artikel SEO, HTML-nya, oh ini lanjutan. Nih, contoh ini teman-teman ya. Versi Silo. Jadi strateginya bagaimana? Kota, sebutkan kota. Ini nanti disebutin kotanya. Strukturnya. Nah, ini kan dibuat nih teman-teman ininya nih. Di backup oleh konten yang isinya ini. Isinya Bandung, Depok. Kalau yang di awal sih paket umroh, wilayah Bogor, wilayah Bekasi, wilayah Depok. Judulnya tuh paket umroh semua. Itu yang saya pernah sharingkan ke teman-teman. Kalau ini berarti berangkat umroh bareng keluarga, kata kunci dasarnya. Berangkat umroh bareng keluarga, terus di sini ada berbagai kota. Dibuat semua nih konten-kontennya semua. Terus opsionalnya kadang ada kecamatan. Ini kecamatan yang banyak penduduknya banyak. Yang tadi saya sudah contohkan juga yang di umroh haji. Nah, gitulah teman-teman. Yang penting from-nya diinget ya. Saya udah sharing from awal, from ini ya. Nanti silakan temukan jawabannya di nih. Saya ingatkan lagi, tolong buatkan strategi konten judul ini agar supaya terindeks dan masuk halaman satu Google. Wah, ini yang dikerjain. Gitu, eh Pak. Ya, ada lagi yang tanyakan? Ini udah jam 11, setengah jam lagi. Sekarang ke video dong kalau kalau gitu ya, teman-teman. eh ini ini pengenalan aja teman-teman. Eh, jadi dalam membuat video itu yang sebagai gambaran besarnya. Tadi kalau masalah ininya bisa sih saya akan lewat bantuan ChatGPT juga biar lebih ini. Sebenarnya banyak sih materi materi tentang video. Mungkin saya akan ini aja dulu ya, sebentar. Buatan video ya.
ini yang paling penting dalam proses pembuatan video ini, kita harus tahu dulu message-nya, harus tahu dulu pesannya. Pesannya apa yang ingin kita sampaikan. Ini untuk gampangnya kalau masalah pesan lihat di konten ya. Jadi konten link yang kita buat itu coba dipelajari dulu. Ya. Terus baru kita masuk masuk ke teknis. Eh, ke teknis yang harus disiapkan. eh, Kalau masalah masalah tool itu banyak teman-teman. Kalau masalah tool itu banyak. Mungkin saya seperti biasa dalam proses pembelajaran saya ingin yang penting teman-teman praktek dulu. Ya, kita nggak terlalu banyak ngajarin teori, tapi yang penting teknis dulu. Dan ini versinya saya dalam proses membuat video. Gitu. Jadi eh, kalau teori-teori yang lainnya sih silakan teman-teman belajar di luar banyak sekali gitu. Cuma saya ingin eh, langsung ke sasaran saja ya, langsung ke sasaran buat video yang langsung untuk kepentingan konten ya. Tapi yang penting teman-teman harus ngerti dulu pesannya apa sih yang ingin disampaikan di konten yang teman-teman miliki gitu. Ya. Jadi sekali lagi eh, kita dalam proses belajar ini yang paling penting adalah bagaimana teman-teman bisa eh, menyimpulkan. Kita contoh aja ya teman-teman. Eh, kita akan promosi ini bulan April itu kan kurang lebih 5 bulan lagi ya. Ini sebagai contoh ya, promo umroh terbaik. Kira-kira video apa yang akan kita masukkan ke sini, ke konten ini? Kira-kira video apa yang akan kita masukkan ke konten ini? Kita sebagai sebagai contoh aja teman-teman ya. Supaya teman-teman nanti belajarnya atau prakteknya itu eh, dari yang eh, kita sudah ada, kita nggak melebar kemana-mana ya. Nah, teknisnya ini yang teman-teman harus, yang pertama itu persiapan, persiapan. Nah, di dalam persiapan itu teman-teman harus cari cari bahan, bahan untuk buat cari bahan untuk buat video. Nah, yang dimaksud bahan itu ada istilah footage ya, atau klip. Nah, sebetulnya klip ini ada gambar, ada video. Yang saya maksud ini semua larinya ke video. Eh, Video. Kalau yang dimaksud dengan klip video seperti ini, teman-teman. Ini video nih. Nah, nah, jadi yang ini disebut dengan footage ya, footage. Jadi ini dulu yang teman-teman harus siapkan ya, footage berupa video. Terus yang kedua, yang harus kita siapkan baru ke eh, untuk ke narasi atau face over, eh, narasi atau face over. Jadi ini dari mana muncul ini? Nanti tergantung. Ini teman-teman kan sekali lagi mau memberikan pesan, pesan apa? Berarti narasinya kira-kira apa? Narasinya apa? Nah, gimana caranya membuat narasi ini? Nah, ini semua nanti eh, menggunakan ChatGPT. Sebenarnya ada istilahnya SRT kalau nggak salah namanya. Atau nanti lebih jauh lagi silakan di inilah. Saya hanya ingin memberikan gambaran bahwa yang harus disiapkan adalah ini. Nanti isinya akan sekali lagi narasinya apa, isinya, videonya apa,
teman-teman harus mesin ini apa ya, gitu. Itu kuncinya di situ. Terus yang ketiga baru ke cara pembuatan. Nah, ini nanti ada hubungannya, saya kembali ke atas, ini ada hubungannya dengan tool, Pak. Nah, tool ini sebenarnya banyak, teman-teman. Tool untuk buat ini banyak. Eh, kita pakai menggunakan AI tools ya. Ini ada VO3, ada Gemini, ada Sora, ada Qwin, eh, ada Queen. Ini sebenarnya banyak. Ini saya salah satunya dari sini, teman-teman. Nah, untuk narasi ini juga nanti teman-teman silakan cari juga, tanya ke ChatGPT. Dah, nanti dari situ silakan dikembangkan. Ya, jadi ada hal-hal yang kita tidak tahu, tanyakan aja ke ChatGPT. Nanti linknya bila perlu sebutkan linknya. Mohon linknya. Kita harus tahu. Nah, cara baru yang kalau kita sudah cara pembuatannya ini eh, buat from untuk membuat klip atau footage ya. Membuat eh, klip atau promnya seperti apa, pertanyaannya kan itu. Nah, kalau teman-teman sudah punya ini, sama satu lagi nih sebelum ke sini, ini langsung ke strategi ya. Ini sebelumnya eh, buat prompt dengan cara bantuan chat GPT. Membuat prompt dengan cara bantuan chat GPT. Misalnya gini, Bang. Kita ambil contoh, eh, ini ambil kata kuncinya ini aja dah. Tolong buatkan prompt video dengan judul tolong buat prompt video dengan judul di VO3, Sora, gua, dan Queen. Dengan mencantumkan dalam video tersebut visual yang menarik sesuai tema, kamera yang disesuaikan, dan tata pencahayaan yang sesuai, serta buat CTA yang menarik.
Ini contoh teman-teman ya. Nanti bisa dikembangkan lagi apakah sudah cukup atau belumnya, tinggal ini terkait teknisnya di sini teman-teman. Ini teman-teman. Ini metode yang gampangnya aja ini sebenarnya. Nah, tuh teman-teman dibikin ya. Promnya dibikin 12 sampai 15 detik. Prom Sora. Nah, Prom Sora 2 ini saya mau menggunakan Prom Sora 2 nih. Saya kopas biar langsung cepet aja. Prom Sora 2. Ini di ChatGPT ada fasilitas video. Ini ada media. Mungkin saya eh, ini dulu nanti detailnya silakan dipelajari ya. Ada media, audio, ada teks. Kita cari ke media. Ini pakai AI video. Ya, pakai AI video. eh Ininya sudah Sora kalau nggak salah. Oh ini V. Ini diganti ya, pakai Sora 2. Kita langsung masukkan ke sini. Kita generate. Kredit bill. Oh, kredit. Ternyata bayar nih. Karena terlalu bagus ini. Ininya promnya. Kalau nggak salah ini jangan 12 detik. 8 kalau nggak salah. Coba kita tes 8. Sama juga. Ini yang berbayar, teman-teman. Kalau yang gratisnya nanti ada caranya sih sebetulnya. Kalau ChatGPT, oh ya V3 saya masih punya ada jatah. ChatGPT, teman-teman. Nah, ChatGPT bisa nih, Pak. Sorry, masih pakai VO3. Nah, itu eh, ini sedang diproses. Nah, sambil nunggu proses ini saya akan kenalkan sedikit. Jadi eh, saya ulangi ada video, ada media, isinya ada impor. Impor itu nanti gambar bisa gambar video maupun video atau gambar. Klip yang saya tadi masuk footage ya. Terus ada pakai AI juga bisa. Nah, yang kita contohkan barusan video. Terus ada juga library. Library itu misalnya teman-teman ini gambar-gambar yang sudah ada gratis ya. Cari yang gratisnya nanti bisa. Contoh ya, saya akan masukkan gambar ini. Ini yang gambar ini ya, nyala. Terus kemudian kita tambahkan. Klik. Nah, ini masuk ke sini. Jadi kalau kita ini video ya, video. Ini contoh. Bisa lewat ini. Itu teman-teman. Terus ini ada audio. Nah, audio ini tinggal kita impor. Oh, saya contohkan aja ekstra. Ini salah satunya saya akan masukkan video apa namanya? Nah, ini seperti ini udah masuk. Tinggal nanti kita masukkan ke sini. Klik. Nah, ini masuk. Nah, itu ya, teman-teman. Ini tag ini kalau kita misalnya untuk yang awal misalnya tag ya, depot misalnya ditulis di sini. Nah, ini sebelah kanan. Assalamualaikum. Nanti ini ada fontnya bisa diganti-ganti, teman-teman. Ada warnanya diganti ya. Terus atau pakai yang ini misalnya gitu. Dan seterusnya. Berikutnya nanti ada stiker. Stikernya misalnya ada yang ingin kita tutupin. Nah, ini.
Filternya masukin ke sini. Ada kucing nanti. Pas di setel ini nanti akan muncul. Oh, masuk. Itu untuk variasi-variasi, ada transisi, ada efek. Nanti misalnya video ini efeknya seperti apa? Coba kasih contoh ya. Nah, nih. Oh, ini. Oh, ya. Dan seterusnya teman-teman ya. Ada transisi tadi belum ya transisi. Nah, misalnya dari video ini ke video lain. Ini. Nah, yang ini deh. Tuh. eh, untuk transisi caption ini nanti kalau misalnya ini nih ya. Eh, caption, caption ya. Perhatikan kali untuk caption. Oh, ini udah dibikin captionnya ini. Udah dibikin yang supaya muncul ini nih. Nih yang ini nih. Itu caption teman-teman. Ini nih caption. Ini saya perkenalannya dulu ya teman-teman. Ada caption terbagi empat ya. Terbagi empat. Ini yang pertama untuk menu-menu, yang kedua ini playernya, ini untuk detailnya di sini seperti kalau misalnya tentang footage seperti ini, detailnya seperti ini, ada audionya gimana gitu. Misalnya skalanya nih ya, bisa lihat bisa dikurangin atau ditambah. Animasi juga bisa nih. Animasi yang out tuh yang ini nih, out. Sebelum sebelum pindah ke scene berikutnya, ini yang outnya seperti apa. Itu teman-teman. Ini yang detailnya seperti ini. Baru ini uh, ininya apa namanya timelinenya. Nah, ini kita masih masih ngacak aja teman-teman. Kira-kira nanti kalau jadi seperti ini. Yang ini geser-geser nih teman-teman. Misalnya mau dipasang di mana atau untuk di awal Assalamualaikum misalnya. Oh, asal. Ini gesernya gini teman-teman. Kayak ini nutupin di atas atau di paling ya di atas misalnya. Ini contoh aja ya, teman-teman ya. Mungkin itu aja Pak Teja. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, baik Pak Mahmud. Terima kasih banyak Pak Mahmud ilmunya. Dan tadi yang untuk video itu masih di spill-spill aja ya. Iya Artinya ini latihan aja Pak. pembelajarannya nanti ada lagi soalnya. Karena memang bikin kelihatannya kan cepet ya, tapi nggak sederhana. Nggak sederhana maksudnya ketika udah jadi itu bagus, cuman bikinnya agak ribet. Jadi kalau ada orang bilang, oh gampang bikin video ini itu gitu ya, karena nanti yang harus dimasukin tuh gambar gitu ya. Ada gambar-gambar statis, ada juga yang bergerak gitu gambarnya. Ada lagi ya suara gitu. Terus tadi ada efek dan lain sebagainya. Nah kalau itu mau dimaksimalin ya tentunya akan butuh waktu ya untuk memproses kayak tadi. Nah jadi kalau konten yang udah dibuat oleh Pak Masud
di awal tadi ada videonya. Nah, videonya itu tentunya bikinnya harus sudah rapi dulu gitu ya. Jadi ketika dibuka kontennya, video yang muncul itu betul-betul juga menarik orang untuk eh, apa namanya, selain jadi traffic tadi, jadi lead gitu ya. Nah, bagusnya malah lead itu ngedorong jadi closing gitu ya. Karena kemarin itu Pak Maksud juga udah ngedesain ketika eh, videonya itu udah jadi, di situ udah ada kalau orang yang tertarik, ini kalau untuk umroh ya, nanti bisa dipakai untuk beberapa konten yang lain ya, mau properti, mau apa penjualan produk-produk yang biasa atau jadi affiliate ya, tertarik, ada tuh CTA-nya untuk umroh yang mungkin saat ini nggak bisa langsung punya cash gitu ya, nah itu ada cicilan untuk konsultasi gitu ya, atau untuk penjualan-penjualan itu untuk nanya produk lebih detail gitu ya. Nah, nanti bisa di apa dikasih ikonnya atau dikasih linknya untuk bisa langsung berinteraksi gitu. Nah, mungkin dari yang disampaikan Pak Masud untuk pembuatan itu juga tetap menggunakan support AI ya, prom-prom yang ada. Jadi kalau kita susah ngedesain form atau perintah gitu, itu bisa minta tolong ChatGPT. Nah, termasuk juga menganalisa. Atau keseluruhan AI itu ada AI spesifik yang bisa melakukan itu semua. Mau AI yang untuk bikin pro, mau menganalisa, mau ngedesain supaya bagus efeknya gitu ya, gambarnya. Nah, itu juga bisa. Oke, itu mungkin kalau masih ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan, silakan. Kak Abdullah atau Pak Andi, kalau ada, silakan. Ini waktunya juga udah pas ya, 2 menit lagi kita berakhir. Nah, jadi mungkin cukup sekian aja yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya, nanti bisa didiskusikan di chat ya. Nanti hasil rekaman juga akan dikirim di grup ya, Pak Masud ya. Ya, siap, Dan Pak. nanti bisa juga ngechat di grup juga, apapun yang nanti mau ditanyakan. Oke, kalau nggak ada lagi, terima kasih banyak kakak-kakak semua, Pak Andi, Kak Abdullah, Pak Masud, gitu ya. Tadi Kak Reza juga udah sempat keluar. Izin, terima kasih banyak untuk seluruh aktivitasnya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran untuk segala urusan, dan sukses, bahagia, lahir batin dunia akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih teman-teman semuanya, Pak Abdullah, Pak Teja, Pak Andi. Terima kasih ya.